Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 As: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3, ya, karena Pak Sandi, ya, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses, ya, dalam karirnya. Pertama, sukses di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya bukan seorang entrepreneur, tetapi juga seorang politisi sejati. Ya, kalau kita cermati, pertama tentu saja Sandi melakukan momen yang sangat tepat, waktu yang tepat, strategi yang tepat mungkin untuk keluar dari Gerindra supaya tidak ada lagi dalam cengkeraman Pak Prabowo. Tentu di Gerindra tidak ada matahari kembar. Jadi ini momentum yang paling tepat ketika beliau keluar dari Gerindra, kemudian ditarik oleh P3 untuk bergabung sebagai kader. Ini harus kita kasih tugas yang berat. Karena Pak, ini di antara wajah-wajah yang di sini, ini sudah memikul beban berat semua. Nah, nanti Pak Sandi dari rapat pimpinan nasional yang akan kita gelar, kalau nggak salah hari Jumat malam Sabtu, Pak Sandi nanti dimohon hadir, ya, untuk menerima tugas baru yang lebih berat lagi. Ini teman koalisi pertama PDIP itu adalah P3. Betul. Saya katakan P3 ini bukan partai pendukung, ya, tapi pengusung utama. Jadi tulang punggungnya koalisi PDIP ini adalah yang kedua yang cepat bergabung kan adalah P3. Kemudian ada sinyal-sinyal yang akan bergabung, ada PAN misalnya. Itu kan bagian belakangan, tapi PDIP, partai pertama yang PDIP berkoalisi itu adalah P3. Betul. Nah, artinya saya tepati poin saya yang ketiga adalah apakah P3 itu berkoalisi dengan PDIP itu berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tanpa syarat gitu. Nah, kalau kemudian P3 ingin mencoba berkoalisi dengan istilah official seeking bahwa mereka akan membawa jabatan kadernya sebagai cawapres yaitu adalah Sandi, maka tentu ini akan menjadi kalkulasi. Meskipun poin yang keempat adalah bagi bahwa di dalam koalisinya PDIP saya cermati tetap tidak menjadi penentu seperti koalisi perubahan gitu. Jadi tetap Ibu Mega, capres dan cawapresnya itu tetap ada di kantong Ibu Mega, saya lihat. Tapi itu kan begitu masuk ke dalam koalisi, belum tentu nama Sandiaga juga akan melejit. Itu yang pertama, karena banyak pertimbangan, ya. Pertimbangan pertama tentu karena banyak kader yang lain yang ingin masuk, ya. Yang kedua adalah itu tadi, apakah akan menopang katakanlah elektabilitas Ganjar atau tidak gitu. Yang ketiga, saya kira masih partai-partai yang lain juga masih berpikir, ya, menenggang rasa dengan partai Gerindra, ya. Nggak terbayang oleh kita betapa katakanlah, ya, mungkin galaunya partai Gerindra melihat mantan pengurusnya yang belum berhitung 3 bulan sudah berlabuh di partai yang lain dan sekarang potensial berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo juga gitu. Jadi mungkin itu partai-partai yang lain berpikir juga apakah ini tepat, apakah ini elok, apakah ini cukup bagus, ya, bagi koalisi katakanlah para pendukung Ganjar ini untuk menempatkan Sandiaga langsung berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo gitu. Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 As: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3, ya, karena Pak Sandi, ya, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses, ya, dalam karirnya. Pertama, sukses di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya bukan seorang entrepreneur, tetapi juga seorang politisi sejati.
Mas Sandi tentu semakin besar untuk menjadi satu nama yang akan dibawa oleh Partai Persatuan Pembangunan ke meja perundingan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Ya, mungkin itu akan bisa berubah ya, itu satu. Nah yang kedua adalah karena Pak Prabowo dan Gerindra secara umum belum melakukan tanda kutip lah ya, semacam negasi terhadap Sandiaga Uno. Dan kita lihat efeknya ketika Pak Prabowo melakukan negasi misalnya terhadap Anies Baswedan sebelumnya, itu cukup membuat heboh gitu. Nah ini kan Gerindra masih bersikap pasif lah ya. Kan nanti kalau kemudian Pak Sandiaga dicalonkan oleh katakanlah Ganjar sebagai wakil presiden, hampir bisa dipastikan Gerindra akan melakukan politik negasi gitu.